Halo anak-anak, kembali lagi bersama saya Pak Nikolas. Anak-anak, hari ini kita masuk ke pelajaran yang cukup panjang. Ya, ini pelajaran 18 sampai dengan 20. Pelajaran 18 itu doa Bapa Kami, 19 doa Salam Maria, dan 20 itu adalah doa kemuliaan. Tapi ketiga bab ini saya gabung menjadikan bab baru, pelajaran baru, yakni doa-doa dasar Katolik. Jadi jangan bingung, di buku tidak ada memang pelajaran seperti itu, doa-doa dasar Katolik. Sayalah yang menggabungkannya. Untuk apa? Untuk mempersingkat waktu, karena sebentar lagi kita akan PAS nih. Jadi anak-anak dipersiapkan PAS-nya dengan baik, baca-baca lagi rangkuman yang sudah saya berikan, baca lagi, lalu lihat lagi video yang saya sudah berikan. Dari situ saya akan banyak sekali mengeluarkan soal-soal. Anak-anak, karena kita ada 3 pelajaran langsung digabung jadi satu, maka tujuan pembelajaran cukup banyak, ada 5. Yang pertama, menyebutkan bagian-bagian doa Bapa Kami. Yang kedua, menjelaskan doa Bapa Kami dengan tepat. Yang ketiga, menjelaskan alasan menghormati Bunda Maria. Yang keempat, menjelaskan cara menghormati Bunda Maria. Dan yang kelima, menyebutkan cara memuliakan Allah. Anak-anak, sebelum kita masuk ke dalam pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu, semua mengambil sikap doa yang baik. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami sampai hari ini. Ya Bapa, sebentar lagi kami ingin belajar tentang doa-doa dasar Katolik. Berkatilah kami agar dapat belajar dengan sungguh-sungguh. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, sebelum kita masuk ke pelajaran yang doa Bapa kami, saya ingin meminta kalian untuk membuka halaman 59. 59 dari buku cetak ya. Marilah kita mulai lagi masuk pelajaran. Para murid Yesus meminta kepadanya untuk mengajari mereka berdoa. Yesus mengajarkan doa Bapa Kami kepada para murid-muridnya. Selain itu, Yesus juga mengajarkan tentang cara berdoa kepada murid-muridnya. Yesus mengajarkan berdoa jangan bertele-tele dan berdoa di tempat yang sunyi. Berdoa jangan bertele-tele itu maksudnya apa, Pak? Jadi berdoa dengan bertele-tele ini kita doanya muter-muter di situ aja, pakai bahasa yang sulit dipahami, pakai bahasa yang sulit dimengerti. Nah, Yesus ingin kita berdoa menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, nggak usah terlalu panjang, tapi bahasanya jelas. Dan berdoa di tempat yang sunyi. Walaupun kita ada di keramaian, kita ada di tempat umum, tapi kalau kita berusaha untuk konsentrasi berdoa, di sana kita bisa mendapatkan situasi yang sunyi, mendapatkan situasi yang hening di dalam pikiran kita, di dalam batin kita. Nah, kenapa Bapak ingin meminta kalian membuka halaman 59? Karena di sini ada cerita tentang hal berdoa di Injil Matius 6 ayat 5 sampai dengan 13. Anak-anak, ini segera diperhatikan ya, mohon diperhatikan cerita ini karena ada beberapa yang akan saya keluarkan dari sini tentang hal berdoa ini. Lalu, dalam doa Bapa Kami ada 2 bagian besar. Bagian pertama berisi memuliakan Allah dan bagian kedua berisi permohonan kita kepada Allah. Lalu saya ingin meminta kalian untuk membuka rangkumannya. Dalam doa Bapa Kami, kita memiliki permohonan. Yang pertama, nama Bapa dimuliakan. Yang kedua, kerajaannya tercipta di bumi ini. Yang ketiga, hendaknya terlaksana dalam diri kita. Kehendaknya terlaksana dalam diri kita. Lalu, yang keempat, Tuhan memberi kita rezeki yang cukup setiap hari. Yang kelima,
pengampunan atas dosa-dosa kita, dan yang terakhir, kita dibebaskan dari percobaan dan kejahatan. Anak-anak, pada waktu berdoa, kita harus mengucapkan dengan penuh sikap percaya dan sabar dan tulus hati. Oke, anak-anak. Jadi diingat ya, poin-poin pentingnya. Poin-poin pentingnya adalah yang mengajarkan doa Bapa kami kepada para murid adalah Yesus. Itu poin pertama. Poin kedua, doa Bapa kami itu ada dua bagian besar. Ada dibagi menjadi dua. Yang bagian pertama adalah memuliakan Allah, dan bagian yang kedua adalah uh, permohonan kita kepada Allah. Lalu permohonan kita memiliki beberapa permohonan nih di dalam doa Bapa kami. Ya, ini permohonan-permohonannya. Jadi, ayo diperhatikan doa Bapa kami ini ketika kita berdoa Bapa kami, ketika kita berdoa, itulah di mana kita berbicara dengan Tuhan dan harusnya kita mengucapkan doa itu dengan sungguh-sungguh, dengan sikap percaya, sabar, dan tulus hati. Lalu kita berlanjut kepada doa Salam Maria. Saya ingin meminta kalian untuk membuka halaman 69. Anak-anak, Bunda Maria berasal dari kota Nazaret. Doa Salam Maria merupakan salam yang diberikan oleh malaikat Gabriel dan ucapan Elizabeth. Ucapan Elizabeth yang mana tuh, Pak? Nah, ayo kita lihat di buku cetak kalian halaman 69. Di situ ada kabar Maria mendapatkan kabar gembira. Lalu di sini kita lihat malaikat Gabriel memberikan salam kepada Bunda Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Nah, itu. Salam Maria, penuh rahmat. Tuhan sertamu. Situlah di mana malaikat Gabriel memberikan salam kepada Bunda Maria. Lalu ada lagi ketika di halaman 70 ketika Maria berkunjung ke tempat Elizabeth. Nah, di sini diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Itulah juga salam dari Elizabeth kepada Maria. Ucapan Elizabeth kepada Maria. Jadi, sudah jelas kalau doa Salam Maria ini adalah doa yang sangat alkitabiah, di mana malaikat Gabriel memberikan salam kepada Bunda Maria, dan Elizabeth memberi ucapan Elizabeth kepada Bunda Maria. Bunda Maria menjadi teladan orang beriman karena ia taat kepada Allah. Ia rela mengandung Yesus untuk menebus dosa-dosa manusia. Ia ini taat kepada Allah. Maria taat kepada Allah. Kita juga pasti menghormati ibu kita. Nah, kita juga seharusnya menghormati Bunda Maria karena ia adalah ibu dari Yesus. Tentu kita menghormati ibu kita, ayah kita, saudari kita, orang yang lebih tua daripada kita. Ini Bunda Maria kita harus hormati juga karena Bunda Maria adalah Bunda Tuhan Yesus sendiri. Maka sudah selayaknya sebagai umat beriman, sebagai orang Katolik, kita haruslah menghormati Bunda Maria. Kita dapat menghormati Bunda Maria melalui doa Rosario, doa Ratu Surga, bernyanyi lagu-lagu bertema Maria, dan lain-lain.
Kita juga dapat membuat kelompok untuk menghormati Bunda Maria. Nah, membuat kelompok ini gimana Pak maksudnya? Nah, jadi membuat kelompok ini seperti ini. Jadi ketika kita membuat kelompok, kita dapat berdoa-rosario bersama. Itu salah satu contoh menghormati Bunda Maria. Atau kita juga berdoa Ratu Surga ketika masa Prapaskah secara berkelompok. Misalnya ketika sedang di kelas atau sedang di keluarga, kita berdoa Ratu Surga secara berkelompok, secara perkeluarga itu salah satu menghormati Bunda Maria. Doa kemuliaan. Anak-anak, sekarang saya juga ingin mengajak anak-anak semua untuk melihat doa kemuliaan di halaman 79 sampai dengan 80. Oke. Salah satu doa memuliakan Allah, untuk memuliakan Allah adalah doa kemuliaan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, itu kan memuliakan Allah. Ada banyak cara sebenarnya untuk menghormati Allah. Misalnya berdoa, berbuat kebaikan, memelihara alam, dan lain-lain. Jadi kita dapat memelihara alam ciptaan, dapat berdoa, dapat berbuat kebaikan, dan masih banyak lagi cara kita untuk menghormati Allah. Buku cetak halaman 79 sampai 80 atau Matius 17 ayat 1 sampai dengan 13. Di Injil itu dikisahkan kalau Yesus bersama Yohanes, Yakobus dan saudaranya pergi ke gunung yang tinggi. Yesus berubah rupa di sana dan terlihat oleh Yakobus, Yohanes, dan saudaranya. Yesus dimuliakan Allah di atas gunung itu. Jadi, sesuai dengan yang anak-anak buka sekarang, halaman 79 sampai dengan 80, di sana ada Injil tentang Yesus dimuliakan di atas gunung. Seperti itu anak-anak. Oh ya, tadi saya lupa untuk doa Salam Maria. Kalian dapat melihat rangkumannya di halaman 73. Silahkan dilihat rangkumannya. Nah, anak-anak, untuk ketiga bab ini sebenarnya cukup singkat karena cukup mudah dipahami dan saya yakin anak-anak semua sudah mengerti tentang bab ini. Penugasan sudah ada di Edmodo, jangan lupa dikerjakan ya anak-anak. Doa penutup. Anak-anak, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa penutup, semua mengambil sikap doa yang baik. Marilah kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami sudah belajar tentang doa-doa dasar Katolik. Berkatilah kami agar dapat lebih sering mendoakan doa-doa dasar Katolik. Demi Kristus, Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa semuanya. Dadah.